Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Idam Setiadi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ini ya teman-teman ya. Permodelan 3D portal menggunakan aplikasi SAP 2000 ya. Kita nanti akan bikin struktur seperti ini teman-teman. Langkah pertama seperti biasa kita new model. Ini kita no aja. Oh iya, sebelum kita mulai membuat ini struktur portal 3 dimensi, kita lihat soalnya dulu teman-teman. Nah, oke, bisa bisa dilihat ya, ini struktur kita ini ada 3 lantai dan 1 atap, dan kolomnya ini ada macam-macam teman-teman. Ada 2 jenis kolom ya, K4040 sama K3030. Ya, mohon maaf. Ada K4040 dan juga K3030. Nah, selain itu baloknya juga macam-macam teman-teman. Ada B2535, B2030 dan B2540. Jadi balok ada 3 macam, kolomnya ada 2 macam. Oke, langkah yang pertama itu kita pilih yang ini teman-teman. 3D frame, jangan lupa satuannya kilonewton meter celcius. Pilih 3D frame. Nah, number of stories itu jumlah lantai. Kita pengen ada 3 lantai. Terus tinggi tiap lantai itu beragam ya teman-teman ya. Ada 4,3, ada 3,7 ya. Kita pilih yang paling dominan aja teman-teman. 3,7 meter. Terus number of base itu jumlah arah X itu ya, ada berapa ya? Kita ada 3 dan number of base arah Y ada 2. Lebar base ini ya arah X itu 4 meter teman-teman ya, arah Y 3 meter. Nah ini karena dia lebarnya nggak simetris. Nah ini kita edit teman-teman. Caranya gimana? Kita cek use custom grid spacing and locate origin. Lalu kita bisa pilih edit grid. Nah di tampilan edit grid jangan lupa ini kita pilih spacing teman-teman, karena yang diketahui di soal itu adalah jarak. Terus ini glue to gridnya juga jangan lupa dicek. Bubble size dibiarin aja nggak masalah. Nah, untuk arah X itu lebarnya itu kita lihat soalnya lagi ya teman-teman ya. 4 meter, 5 meter, 4 meter. Oke, berarti yang pertama 4, yang kedua 5, yang ketiga 4. Terus arah Y-nya itu sama-sama 3 meter. Nah, yang arah Z-nya teman-teman, tinggi lantai. Ini kan bermacam-macam ya, ada 4,3, 3,7, 3,7 dan 3,5. Nah, kita isikan 4,3 terus yang kedua 3,7, yang ketiga 3,7. Ini ternyata butuh Z5 ya teman-teman ya. Yang ini 3,5 dan yang terakhir 0. Lalu kita klik ini biar 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 sama kayak atasnya, kita kapital. Kalau sudah kita klik OK teman-teman. Kita klik OK, restrain kita cek OK. Ya, seperti biasa kita akan mendapatkan 2 buah window. Yang pertama itu 3D view, yang kedua XY plane. Nah, ini untuk saat ini kita bakalan pakai keduanya ya teman-teman ya. Jadi jangan di close. Yang kiri ini kita pakai buat ngelihat ininya ya teman-teman ya, ngelihat warnanya. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke gambar plat lantai dan pembebanan, kita define dulu teman-teman. Define material. Nah, material yang akan kita gunakan itu beton dengan kuat tekan 25 MPa, teman-teman. Ini kita modify aja 4000 PSI. Kita modify weight per unitnya kita isi 24 ya, teman-teman ya. Terus modulus elasticity ini kita gunakan rumus. Nah, yang paling penting ini teman-teman. FC aksennya ini kita pilih 25 MPa. Terus expectednya kita bikin sama ya teman-teman ya, 25 MPa. Nah, yang di sini modulus of elasticity ini kita ganti teman-teman. Ini satuannya kita ganti aja. MPa itu Newton milimeter. Nah, kita tulis sesuai rumus ya teman-teman ya. 4700 dikali 25 pangkat setengah 0,5 ya teman-teman ya. Ya, didapatkan nilai modulus elastisitas segini teman-teman. Lalu kita klik, oh jangan lupa kita kasih nama ini beton.
beton ini 25 MPa. Oke, material grade-nya 25 MPa, namanya beton. Kita klik oke. Nah, karena kita juga butuh plat lantai teman-teman, dan beban mati plat lantai itu kita define nanti, kita bikin material baru. Caranya beton ini kita add copy. Nah, ini kita ganti namanya ya, jadi pelat. Jadi pelat, weight per unit volume-nya kita isi 0 teman-teman, karena ini bakal kita input nanti saat input beban pelat ya, gitu. Oke, untuk material udah dapat ya, beton sama pelat. Kita sekarang bisa masuk ke design section properties. Nah, ini kita bikin ini ya teman-teman, add new property. Add new property, kita pilih yang concrete karena kita bakalan struktur gedung kita tuh pakai beton. Nah, kita pilih concrete. Untuk lebar kolomnya tadi mana ya soalnya ya. Nah, ada K40-40 sama K30-30. Oke, ini namanya K40 ya teman-teman ya. Lebar sama panjangnya itu sama-sama 40 cm. 40 cm, dan materialnya kita pilih beton. Terus concrete reinforcementnya jangan lupa kita set ke kolom. Nah, ini buat grade tulangannya kita ikuti saja default. Untuk clear cover for convenant bar ini selimut betonnya ya teman-teman ya. Kita isi 0,05 meter teman-teman, atau berapa itu? 5 cm ya, sekitar 5 cm, berarti 50 mili. Jumlah tulangan kita isi 3 aja. Terus diameter tulangannya kita pakai biasanya berapa ya gedung teman-teman? Kita pakai di 25 deh. Kita pakai di 25. Terus buat convenant bar itu sengkangnya ya teman-teman ya. Sengkang kita pakai di 10. Kita pakai di 10. Numbernya ini ya, ini default aja. Yang penting diameternya segini teman-teman. Kita klik OK. Udah jadi seperti ini. Oh, diameternya malah mengecil gitu ya teman-teman ya. Kayaknya kalau D25 kurang, kita pakai D28 aja ya teman-teman. Kita pakai D28. Nah, oke. Jadilah seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, buat K30 karena konfigurasi tulangan sama ininya kita anggap sama, kita add copy aja teman-teman. Add copy material namanya K30. K30 tinggal ini yang kita ganti, jadi 30 cm kali 30 cm. Yoi. Concrete reinforcementnya ini tebal selimut udah 5 cm. Diameternya kita pakai, nah ini baru kita pakai D25 teman-teman. Kita pakai D25. Lalu kita klik OK. Lalu kita buat material baru teman-teman. Kita buat material baru, bisa juga kita copy yang K40-40 tadi, kita copy. Nah, ini teman-teman, tinggi lebarnya beda ya. Tinggi lebarnya beda. Itu berarti diperhatikan banget. T3 itu berarti tegak lurus sumbu 3 ya. Nah, ini tadi kolomnya ada 25-35 sama 20-30 sama 25-40. Oke, kita bikin dari kecil dulu teman-teman. 20-30 berarti tingginya 30, lebarnya 20. Oke, jangan lupa reinforcementnya ini kita pakai beam gitu ya teman-teman ya. Longitudinal rebar center. Nah, tulangannya itu mau jaraknya berapa dari atas sama dari bawah, kita pilih sama-sama 5 cm aja teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, akan jadi seperti ini. Jangan lupa kita ganti B20-30 ya teman-teman. Ini materialnya masih sama, beton. Nah, ini tinggal kita edit teman-teman. Kita add copy B25 berapa tadi teman-teman? B25-35 sama 25-40. 25-35 berarti yang ini 35, yang ini juga 25. 25. Concrete reinforcementnya sama. Lanjut yang terakhir ya teman-teman ya, add copy material. Ini B balok 25-40. Lebarnya kita isi 40 cm. Tingginya kebalik teman-teman. Lebarnya 25 cm, tingginya 40 cm. Masih sama concrete reinforcement, kita klik OK. Oh iya teman-teman, buat memastikan
biar kita gampang ngecek ya, itu tiap section ini kita kasih warna yang unik teman-teman. Jadi nanti kalau kita assign itu warna di sini udah bisa ikutan berubah. Kita cek sekali lagi, K30 warnanya merah. Oh, jangan merah deh. Kita ganti, misal kolom itu biru ya teman-teman ya, biru. Jangan biru deh, apa ya? Hijau deh, hijau. Yang K30 hijau, terus yang K40 kita kasih apa ya teman-teman? Kita kasih pink. Violet ungu-ungu gitu ya. Terus yang baloknya itu yang 20-30 kan tadi udah hijau ya teman-teman. Nah, ini kita pilih oranye. Oranye itu yang 20-30. Terus kalau lebih tebel kita mau kasih warnanya makin gelap ya teman-teman ya. Habis oranye, kalau kita mau ke coklat berarti tengah-tengahnya oranye sama coklat itu coklat muda ya teman-teman. Merah deh, merah. Merah terus baru yang 25-40 ini kita kasih warna coklat teman-teman. Biar makin gede makin gelap gitu harapannya gitu kan. Oke, udah kita set properties, section properties kita udah kita set. Nah, sekarang kita bisa assign teman-teman. Cara assign gimana? Karena ini dia ini ya teman-teman ya. Yang K30-30 ini dia di luar kolom, kolom yang bagian luar itu semuanya 30-30. Nah, itu kita seleksi juga gitu teman-teman. Caranya gimana? Kita pilih XY view dulu, XY view. Terus kita ini teman-teman, view, set 3D view. Nah, ini lalu kita bikin XY ya teman-teman ya. XY, bener, kita bikin XY. Nah, karena udah seperti ini, saat kita seleksi satu gini, dia semua kolomnya udah terseleksi teman-teman. Seperti di AutoCAD, kalau kita geser dari kiri ke kanan, itu yang keseleksi yang ada di dalam kotak. Sedangkan kalau kita geser dari kiri ke kanan, itu semuanya bakal terseleksi gitu teman-teman. Untuk diselect kita pakai shift terus kita seleksi ulang. Tapi kok sepertinya nggak bisa ya. Kita diselect semuanya dulu teman-teman. Oke. Kita seleksi kolom-kolom yang bagian luar lalu kita assign ke ini ya teman-teman ya. Kok tidak bisa menyeleksi gitu teman-teman. Oke, ternyata bisa, cuman tadi baru proses. Ini laptopnya udah bisa dibilang cukup tua, jadi harap bersabar teman-teman. Caranya gimana? Kita assign frame section K30. Nah, dia nanti warnanya belum ganti ya teman-teman ya. Kita set dulu aja, baru habis ini kita ganti warna. Terus yang kolom yang tengah ini K40 ya teman-teman ya, K40. Oke. Nah, di sini kita ini ya teman-teman ya, set display option, kita pilih tampilan warna itu dari sectionnya teman-teman, dari section. Terus nanti fill object, karena kita bakal ngesen plat lantai, dia tuh tipenya fill, kita cek biar nanti kelihatan teman-teman gitu. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, kolomnya udah berganti warna jadi hijau sama ungu teman-teman. Oke, itu buat kolom. Sekarang kita assign balok teman-teman. Nah, buat ngesign balok ini juga kita harus teliti gitu ya teman-teman ya. Kalau di sini kan yang sama semua itu dari arah YZ ya teman-teman ya. Arah YZ ini 20-30 semua baloknya. Oke, kita assign itu dulu. Kita pilih tampilannya XZ ya teman-teman ya. Atau YZ, kayaknya YZ. Ya, YZ. Nah, ini kita seperti tadi. Kalau dia masih 2D, kita seleksi gini teman-teman. Yang terselect hanya satu. Nah, kalau 3D view baru bisa tiap benda yang sejajar itu bisa terseleksi teman-teman. Caranya gimana? Kita masuk ke view, set 3D view. Set 3D view, kita tadi penampangnya YZ. Nah, kita klik YZ lalu kita apply teman-teman. Kita apply, kita seleksi sekarang. Ini nggak usah ditutup, bisa, tapi kita tutup karena kita perlu assign ini ya teman-teman ya. Perlu assign section properties. Tapi sebelum itu kok ini rasa-rasanya berat sekali teman-teman. Kita lihat di bagian mana ya, option graphics mode, ini kita pakai DirectX ya. Kita tunggu teman-teman, harusnya semakin ringan. Oke, udah semakin ringan, tapi teksnya jadi tidak kelihatan teman-teman. Teksnya jadi tidak kelihatan.
kita lihat lagi advanced parameter. Teksnya ini Arial. Nah, ini transparency GDI plus DirectX. Line vertical offset. Kita 0 isi 0 aja, teman-teman. Arial. Kita klik OK. Tidak berefek ya, teman-teman ya. Oke. Sudah azan asar ya, kita pause dulu ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, kita kembali lagi setelah tadi jam 7 kena delay karena isya dulu ya teman-teman ya. Oke, kita sekarang bisa lanjut lagi. Nah, biar mempermudah teman-teman, ini FSEC1 ini kan dia defaultnya warna kuning. Kita ganti dulu section properties yang FSEC1. Kita bisa modify atau kita bisa delete, cuman ya nggak bisa delete karena udah terlanjur ke assign ya teman-teman ya. Kita kasih dia warna biru misalnya teman-teman, kasih warna biru. Nah, nanti di sini bakalan berubah jadi warna biru gitu teman-teman. Oke, nah ini tadi ya, kalau tampilannya mau lancar itu saya ganti graphic mode ke DirectX, cuman tulisannya jadi kecil banget teman-teman ya. Oke, nah tulisannya jadi kecil banget, nggak apa, kita ingat-ingat profilnya ini dari warna ya teman-teman ya. Kita lihat lagi soalnya B2030 untuk semua arah X, arah YZ ya teman-teman ya. Berarti ini kita seleksi, oke, kita seleksi set yang ini juga. Nah, di sini udah keseleksi ya teman-teman ya. Kita assign frame section ke B2030 kan ya tadi ya. Iya, 2030. Sip. Lalu kita masuk ke seksi ini ya teman-teman. Oh, ini udah kita apply ya. Kita ganti tampilan teman-teman. View, set ready view. Tadi YZ udah, sekarang arah XZ teman-teman. Nah, arah XZ kita klik apply. Lalu kita klik OK. Nah, dia bakal seperti ini teman-teman. Oke, kita assign yang ini tuh 3 ini, kalau nggak salah 3 ini ya, bener ya, 2535 2535 2535 di pinggir-pinggir sama atas satu ini. Oke, ini B2535 bakalan ganti warna kalau udah ke assign teman-teman ya. Kita bisa sambil nunggu ya. Oke, ini yang tengah 2 3 ini dia 2540. Kita cek sekali lagi, 2540 2540 2540, apply. Oke, udah ganti warna. Sekarang yang pojok kiri ini teman-teman, 30 20 20 30 ya. Set. Nah, oke. Ya, seperti itu teman-teman cara mengassign section. Nah, setelah assign section, langkah yang kita lakukan berikutnya, kita assign plat teman-teman ke sini teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita define dulu properties plat. Plat itu kita pakainya area section teman-teman. Area section kita pilih yang shell, kita add new section. Nah, kita pilih yang cell thin, tebalnya 12 cm teman-teman ya. 12 cm berarti 0,12 materialnya pakai material plat teman-teman. Material angelnya 0, time dependent kita pilih auto, terus stiffness ya satu semua. Concrete shell section parametersnya kita pilih default teman-teman. Rebar material, pakai rebar atau enggak ya gak usah kita edit dulu, kita namain dia sebagai plat lantai. Warnanya kalau hijau kayaknya udah ada, ungu udah, oranye udah, biru sepertinya bakalan saya kasih warna kuning teman-teman ya. Kita kasih warna kuning. Nah, oke. Sekarang kita tampilannya kita ubah ke 2D view teman-teman. 2D view yang plane arah XY. Oke, seperti ini kita bisa lihat A, B, C, D 1 2 3, terus Z-nya ini ada di Z berapa ya? Ya, ini bisa kita move.
Nah ini berarti yang paling bawah sendiri ya teman-teman ya. Kalau kita klik panah ke atas dia bakalan naik satu. Ini ada biru-birunya gitu tanda ya. Nah ini kita gambar teman-teman, kita gambar plat yang kita punya tadi. Caranya gimana? Pilih yang quick draw area ini, plat quick draw area, atau bisa teman-teman ini masuk ke draw, terus langsung draw ini quick draw area. Nah nanti bakal muncul window seperti ini teman-teman. Sectionnya kita pilih section plat lantai, langsung aja kita klik. Oke, ini lagi nganu kali ya. Nah, kita escape dulu teman-teman. Oke, kita gambar ulang lagi ya. Terkadang Sharp 2000 itu ada nge-lag gitu teman-teman. Oke, ini lantai 2 udah. Lantai 3 kita kasih 1 2. Oh ini masih di lantai 2 ya. Naik deh. Ya udah naik teman-teman. Atau kita langsung assign di sini pun bisa ya sebenarnya teman-teman ya. Langsung kita klik gitu aja. Tapi susah. Oke, kita assignnya dari sini teman-teman. Dari sini, dari tampilan XZ ya. Kita naik lagi. Oke, klik. Ini tadi tampilannya belum ini ya teman-teman ya. Kayaknya masih yang di show area tuh baru yang sini tok, yang sini tuh belum. Nah ini kita mau tampilin juga teman-teman. Caranya gimana? Balik lagi ke view model ya, model view ini color by section, terus fill object kita centang, kita apply. Dan hasilnya akan seperti ini teman-teman. Warna platnya terlihat warna kuning gitu ya. Oke, yang lantai paling atas tadi belum kita assign. Nah, kita pilih ini lalu kita naik satu lantai. Nah, kita bisa assign das. Nah, ini kayak semacam seleksi gitu, apa saya juga belum ngerti ya teman-teman ya. Oke, sudah kita assign plat lantainya. Kita bisa cek ininya ya teman-teman ya. Kita bisa cek kolom dan baloknya, section propertiesnya. Tampilannya kita ubah ke XZ. Nah kita cocokin sama gambar soal teman-teman. 2535 itu warna merah. Ini udah 3 di kiri, 3 di kanan, sama 1 di atas tengah. 3 di kiri, 3 di kanan, 1 atas tengah. Oke, yang kiri atas sama kanan atas 20 30 20 30 ini udah B20 30 B20 30. Nah, yang tengah B25 40 ini udah, teman-teman. Terus buat kolomnya ini kok ada yang masih biru, teman-teman. Sepertinya ini ya. Kolom yang paling ujung sana ini belum terassign, teman-teman. Oke, kita assign lagi. Caranya kita balik ke XY. Balik ke XY teman-teman. Nah kita set view, set 3D view ya, set 3D view, kita pilih yang XY. Nah, kita apply lalu kita klik OK. Nah ini kita masuk ke sini teman-teman, masuk ke OK ya, kita assign frame section, kita pilih yang K30 lalu kita seleksi dia yang ini kan ya teman-teman ya. Oh bukan, yang ini berarti teman-teman. Set. Nah yang ini K30 kita apply. Oke, sudah ter-apply juga akhirnya teman-teman. Setelah tadi sempat ketinggalan satu, tapi nggak masalah, masih bisa kita apply. Tapi jangan sampai teman-teman waktu udah di run baru sadar, itu kalau bisa jangan sampai ya. Terus mau ini lagi teman-teman, berbagi tips and trick. Nah kita udah sampai sejauh ini, kalau sampai filenya, sampai laptop kita ada apa-apa di tengah jalan kan nyesek gitu ya teman-teman ya. Nah ini kita save dulu. Caranya gimana? Karena ini udah pernah ku save tadi karena jeda ya. Jadi Ctrl S itu udah auto nge-save. Nah cara nge-save itu gimana? Ini teman-teman bisa pilih klik file save atau save as.
Nah, nanti windownya seperti ini teman-teman. Kalau baru pertama kali nge-save atau save as tuh windownya seperti ini. Teman-teman jangan lupa bikin folder baru buat masing-masing project ya, biar kalau habis dianalisis gitu filenya nggak nyampur gitu teman-teman. Jadi teman-teman lebih enak buat memanage gitu. Ini namanya portal 1 teman-teman, bisa di save. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita berhasil nge-assign section sama plat, nah saatnya kita ngasih beban ke platnya ini teman-teman. Caranya gimana? Kita masuk ke assign area ya, bukan area, kita assign area loads. Nah, area loads yang gravity, ada gravity, uniform to frame. Kita pilih yang uniform to frame teman-teman. Jadi kan beban dari plat lantai ini bakal diteruskan ke balok, dari balok terusin ke kolom, dari kolom terusin ke fondasi. Gitu tujuannya seperti itu teman-teman. Nah, ini kita assign beban buat plat lantai 2 dan 3 ya teman-teman ya. Kita seleksi dulu platnya. Nah, seleksinya bisa dari sini atau dari plan X ya, plan tadi bisa teman-teman. Cuman aku pribadi karena ini masih simple ya istilahnya ya. Masih simple, jadi kita assign dari bentuk 3D-nya tuh udah paling mudah teman-teman. Nggak harus naik turunin, bisa langsung diselect. Nah, tapi kalau sampai ke select itu jangan lupa di uncheck ya teman-teman ya. Oke, itu udah kita select lantai 1 lantai 2 sampai lantai 3 ya teman-teman ya. Lantai 1 2 3 4. Lantai 2 3 4 udah kita select. Nah, ini kita masukkan bebannya teman-teman. Bebannya ini kita masukkan beban hidup dan beban mati. Oh iya, lupa teman-teman, karena pada saat kita merancang suatu bangunan itu kan bebannya itu ada beban hidup, beban mati, beban angin, gempa, dan lain-lain. Nah, itu kita jangan lupa buat ngedefine load patternnya dulu teman-teman. Kita define load pattern, kita tambahkan beban hidup namanya life ya, life load. Nah, kita add, kita klik OK teman-teman. Nah, ini baru kita assign lagi. Assign area loads uniform to frame. Nah, kita masukkan beban matinya itu, kita lihat beban-beban ini tuh sebenarnya ada di SNI pembebanan teman-teman. Nah, ini udah ku catat gitu ya teman-teman, udah bikin catatan kecil. Nah, ini bakal kita masukin beban yang ada di sini. Satuannya KGF meter. Nah, kita bikin ke KGF meter teman-teman biar gampang. Assign lagi. Assign area loads uniform to frame. Nah, ini beban matinya kita isi 422 kg force per meter persegi buat lantai 1 sampai 3. Beban hidupnya juga kita assign teman-teman. Oh iya, jangan lupa load distributionnya two way ya teman-teman ya. Ternyata habis ngesain beban itu seleksinya hilang teman-teman. Nah, ini kita seleksi lagi two way 422, kita replace ya. Loadingnya sangat lama sekali gitu ya teman-teman ya. Oke, selain itu seleksi cara cepat tuh juga bisa teman-teman. Caranya pakai ini, get previous selection. Nah, kita klik ini udah auto select plat yang tadi teman-teman. Kita tambahkan beban hidupnya 250 kg force per meter persegi. Kita apply. Sip. Itu buat lantai 1 sampai 3. Nah, buat lantai 4 kita assign baru teman-teman. Kita assign beban yang baru lagi, kita seleksi. Ya. Ini ada yang ke seleksi. Siapa ini teman-teman? Nah, frame-nya ke seleksi. Oke, udah dipastikan. Beban mati dulu ya teman-teman ya. Beban mati itu kalau buat lantai paling atas itu atap ya, kita isi 262 teman-teman. 262 KGF per meter persegi yang beban matinya.
Terus yang beban hidupnya caranya gimana? Kita preview select dulu. Kita ganti ke beban hidup, kita isi 100 kg force per meter. Nah, lalu kita klik OK, teman-teman. Ya, karena beban-beban tadi udah terassign ya, teman-teman ya, kita bisa cek dengan cara masuk ke display show object loads area. Nah, yang area ini kita pilih yang uniform load to frame resultant, pilih yang all, ini yang akibat beban mati ya, teman-teman ya. Beban mati itu seperti ini, angkanya kecil sekali, teman-teman. Ini harusnya ada angkanya dan bisa dilihat, cuman karena tampilannya DirectX tadi ya, tampilannya DirectX ngebug gitu, teman-teman. Kita balikin ke classical mode biar angkanya terlihat. Oke, bisa kita lihat beban trapesiumnya ya, teman-teman. Beban trapesium aduh lupa nama istilahnya. Tetrahedral ya. Itu, teman-teman. Bebannya jadi beban trapesium buat tiap-tiap frame gitu, teman-teman. Dari pelat dia diterusin ke frame gitu. Itu udah beban mati sama beban hidup. Jadi itu alasan kenapa tadi material pelat itu weight per unitnya kita isi 0, karena kita isinya waktu ngasih beban plat gitu, teman-teman. Oke, itu udah sampai beban plat ya, teman-teman ya. Nah, langkah berikutnya ini yang paling asik, teman-teman. Setelah kita assign beban plat, beban mati hidup gitu ya, teman-teman ya, kita assign juga beban gempa, teman-teman. Nah, itu buat ngesign beban gempa itu ada langkah-langkahnya yang nggak bisa teman-teman skip gitu aja gitu. Buat kesempatan kali ini aku bakal nunjukin, kita bakalan pakai Pushkim data pusat penelitian gitu ya, teman-teman ya, yang tahun 2021. Apa namanya ya? 2021. Desain spektra. Nah, ini RSAC Taka 2021 RSAC Cipta Karya. Nah, oke, kita tunggu, teman-teman, karena ini disambil sinkronasi ini ya, teman-teman ya, dari folder kuliah 48 GB itu tak sinkronkan ke drive OGM. Nah, ini internetnya jadi korban, teman-teman. Internet, laptop. Ya, bisa kita cek bersama-sama. Ini CPU-nya 100% semua, RAM-nya 80, luar biasa, teman-teman. Kalau kita cek di task manager, ini kira-kira apa yang berat gitu ya, teman-teman ya. Masih belum terload juga. Oke. Buat CPU yang paling gede itu malah OBS, teman-teman. Buat recording, nah GPU-nya Rainmaker. Ya, Rainmakernya kita close dulu aja ya. Rainmaker kita close. Tinggal ini. Oke. Ya, oke, untuk mendapatkan respon spektrum kita bisa buka webnya Cipta Karya yang 2021 ya, teman-teman ya. Nah, ini kita bakalan dapat peta Google Map, kita tunggu. Oke, kita masuk ke Jogja, teman-teman. Daerah sini ya, Jogja ya. Ya, kita pakai data di daerah dekat-dekat rumah saya, teman-teman. Jadi ceritanya daerah dekat rumah saya itu bakalan ada proyek gedung 4 lantai. Nah, itu analisis strukturnya yang lagi kita bikin tadi, teman-teman. Kita ambil di daerah sini lah ya, teman-teman ya, daerah Westlake ya, daerah situ, daerah Bedok Westlake itu.
Kita klik koordinatnya udah masuk ke sini, lalu kita klik tampilkan teman-teman. Kita klik tampilkan, dia bakal loading. Oke, kita udah dapat data ya teman-teman ya, dapat data. Ada PGA, SS, MCE, A, S1. Nah, ini kita pilih yang SC tanah keras. SC tanah keras. Rentang waktunya kita 6 default aja teman-teman. Lalu kita klik save. Nah, grafik spektrumnya nanti seperti itu teman-teman. Nah, kita klik save, dia bakal ada prompt data XLS, kita save aja teman-teman. Kita save lalu kita buka. Oke, doesn't match, could be corrupt or unsafe. Kita klik yes saja teman-teman. Ya, data dari cipta karya tadi yang kita dapat berupa ini teman-teman. Ada T0, oke, ada T0, ada TS, ada SDS, ada SD1. Nah, ini kita bikin grafik kayak ini tadi teman-teman. Kita bikin grafik ini itu dari nilai-nilai tadi. Caranya gimana? Ini di sini ada tab formula teman-teman. Kita bisa lihat rumus-rumusnya. Di sini ada SD1, di sini ada SDS. Berarti SD1 tuh nilai di sini, SDS tuh ini, T0 tuh di sini, TS tuh di sini. Sama ini 1 detik sampai TL. Nah, TL ini kita ambil 6 detik ya teman-teman ya. Berarti kita bikin dulu tabel itu isinya yang di sini T, nah yang di sini tuh S. Spektrum ya, T dari 0. 0 itu S-nya pakai SD1. Terus sewaktu T-nya itu T0, T0 dia S-nya itu udah sampai SDS teman-teman. Nah, SDS ini dia konstan sampai T sama dengan TS. Ini sama dengan SDS. Nah, baru habis itu T-nya nambah, ininya berkurang teman-teman. Sebelum itu karena ini dia pakai koma, sedangkan di laptop saya itu desimal, itu pakai titik. Kita ganti koma menjadi titik teman-teman. Caranya gimana? Kita klik Ctrl F lalu replace. Nah, ini yang di replace itu dari koma mau kita jadiin titik. Kita replace all. Yo, udah all done. Ada 6 perubahan. Nah, kita close saja. Udah jadi angka ya teman-teman ya. Oke. Nah, yang buat ini itu ini kita masukkan 1 desimal aja ya teman-teman. Nah, ini kita kasih interval 0,1. Nah, ini kita tarik sampai 6 detik ya teman-teman ya. Oke, terlampau jauh sekali teman-teman. Oh, sampai detik ke-6. Iya, sampai sini ya teman-teman ya. Salah pencet teman-teman. Harusnya tak pencet delete, malah pencet backspace. Kita delete. Oke. Nah, yang ini kita masukkan persamaan yang ada di webnya tadi teman-teman. SA sama dengan SD1 per T. Karena SD1-nya ini dia letaknya di sini, kita lock teman-teman. Dibagi dengan T. Nah, ini kita double klik, udah auto. Lalu buat ngecek kita blok semuanya ya teman-teman ya. Kita blok lalu kita insert. Insert kita pilih sketcher yang garis lurus ini teman-teman. Nah, dia bakal nampilin grafik seperti ini. Oke, ini sepertinya terdapat kesalahan gitu ya teman-teman ya. Ini bukan SDS yang dipakai, tapi SD1 teman-teman.
SD1 per T. Nah, ini kita double klik lagi. Nah, dapatlah data spektrum seperti ini. Lalu gimana cara kita masukin ini ke SAP? Itu caranya kita seleksi ini teman-teman. T sama S tapi angkanya aja ya. T sama S nya nggak usah ikut. Kita Ctrl C. Terus kita buka notepad teman-teman. Kita buka notepad. Udah kebuka ya teman-teman ya, untitled notepad. Kita paste langsung aja filenya di sini, lalu kita save teman-teman. Kita save. Kita simpen di tempat yang teman-teman nggak lupa. Biar amannya tuh kita jadiin satu sama tempat kita nyimpan ininya tadi ya teman-teman ya, nyimpan file subnya. Nah, itu aku simpen di perlun sub terus 3D portal PR. Nah, kita isikan spektrum gempa gitu teman-teman. Kita namain filenya spektrum gempa, formatnya txt. Udah ke save, bisa kita close. Ini Excelnya kita minimize aja. Kita masuk ke sub teman-teman. Nah, di sini kita define spektrum gempa tadi teman-teman. Cara gimana? Kita klik define function teman-teman. Lalu kita pilih yang response spectrum. Response spectrum ini kita pilih function type to add, ini from file. Nah, ini add new function teman-teman. Add new function, terus kita menuju ke folder yang tadi. Oh, ini kita namainnya spektra. Kita namain spektra aja teman-teman. Filenya kita cari. Kita cari tadi ada di 3D portal PR ya teman-teman ya. Nah, ini spektrum gempa ini kita open. Jangan lupa kita pilih period versus value, lalu kita display graph. Nah, ini convert to user define. So we can modify its value anytime we want. Nah, gitu teman-teman. Kalau diperlukan perubahan kita bisa ngerubahnya dari sini teman-teman. Lalu kita klik OK. Udah nampak di response spektra, kita klik OK. Nah, kita define juga teman-teman load casesnya dari gempa tadi ya. Load cases. Nah, ini kita tambah load cases baru. Ya, kita pilih response spectrum ya, load cases type-nya teman-teman. Kita namakan RS. Nah, itu response spectrum. Ini kita bikin RS arah X ya teman-teman ya. Ada arah X sama ada arah Y nanti. Nah, kalau arah X itu berarti sumbu lokalnya itu U1 teman-teman. Kita ingat kaidah tangan kanan ya, U1, ini U, ini V, ini apa ya? U, V, bukan W, ada lagi teman-teman. Nah, ini R. Ada U1, U2, U3 sama R1, R2, R3. Nah, ini kita ingat lagi kaidah tangan kanan. U1 tuh jempol, U2 tuh telunjuk, U3 yang jari tengah teman-teman. Ini berarti kita arah sumbu X. Scale vektornya, fungsinya ini kita pilih spektra ya teman-teman ya. Nah, scale vektornya ini dia kita isi 1/4 kali gravitasi. Gravitasi itu 9,81 ya teman-teman ya. Nah, kita add. Ini lainnya ini kita default aja ya teman-teman ya. Lalu kita klik OK. Nah, ini RSX ini kita copy teman-teman. Kita copy, kita ganti dia jadi RSY. Kita ganti jadi RSY gitu teman-teman. Nah, ini lot name-nya kita ganti U2, kita modify aja. Response spectrum SRSS CQG ya, CQG. Terus ini scale vektornya sama. Kita klik OK teman-teman. Nah,
Sip, kita klik OK. Lalu kita set juga load combination-nya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ini ya, define apa? Default design combo atau add manual satu-satu. Nah, kita coba pakai add default design combo buat concrete. Ada pilihan set load combination-nya juga. Mana aja yang mau di load. Nah, ini udah kita list semuanya bakal ke load gitu ya, teman-teman. Kita klik OK. Nah, ini dia bakal otomatis bikin 6 kombinasi. Kita bisa lihat UDCON 1 itu isinya apa. Nah, isinya 1,4D. Terus ini UDCON 2 tuh 1,2D sama 1,6L ya. Yang U3 itu ada beban mati, beban hidup sama RSX. Yang U4 sama RSY ya, teman-teman ya. Nah, yang U5 ini kombinasi gempa juga. UCON 6 arah Y. Nah, kita klik OK saja. Sebelum itu, teman-teman, beban gempa itu kan dia terjadi kalau ada massa yang dikali fungsi percepatannya tadi ya, teman-teman. Jadi beban gempa itu pendekatannya sebagai pegas massa, teman-teman. F sama dengan K kali delta X. Nah, K-nya itu M, delta X itu percepatannya, teman-teman. Nah, itu masanya kita define dulu, teman-teman. Kita cari yang gimana? Kita define mass source. Mass source-nya kita modify aja, teman-teman. Nah, ini kita pilih specific load pattern, yang elemennya kita uncheck. Kita ambil beban matinya itu 1. Terus beban hidupnya itu 0,3, teman-teman. Jadi dianggap pas terjadi gempa itu yang ikut berperan itu berat sendirinya dia sama beban hidup 0,3-nya gitu, teman-teman. Nah, ini kita klik OK aja. Klik OK. Nah, lalu kita save, teman-teman. Ya, bisa kita lihat mau nge-save aja loadingnya sudah cukup lama gitu ya, teman-teman ya. Karena ya I don't know, maybe I should use another laptop, but I don't have another laptop. So this is it. Oke, kita udah assign beban plat, beban strukturnya udah terassign, beban gempa juga udah. Sebenarnya ada beban-beban yang lain, teman-teman, kayak beban angin, terus beban hujan, terus ada beban apa ya? Beban kejut. Oh, nggak ada kayaknya, beban kejut nggak ada karena nggak dilewati kendaraan. Nah, ini untuk saat ini beban yang kita assign itu sampai ke beban gempa, teman-teman. Kita save lagi, udah kita save ya. Nah, ini bisa kita run, teman-teman. Nah, sebelum kita nge-run, seperti biasa kita cek analyze optionnya dulu. Ini kita pilih yang space frame. Space frame udah kecek semua, oke. Nah, terus udah deh, bisa kita run, teman-teman. Kita run semuanya ya. Kalau kemarin kan modalnya nggak di run atau bahkan malah dihapus gitu. Oh iya, sebelum itu lupa, teman-teman. Ini baru inget, di load cases itu modal. Ini ada kita modifikasi sedikit. Kita modify maximum number of modes-nya, kita isi 9 aja, teman-teman. Nah, ini kita klik OK. Yuk, sekarang kita save lagi. Nah, baru kita bisa run, teman-teman, sekarang. Oke, saat kita run, langsung klik run now. Ya, bakal menganalisis gitu, teman-teman.
Ini udah selesai apa belum ya teman-teman ya? Oke, udah bisa kita lihat defleksi akibat beban mati ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat bareng-bareng. Untuk defleksi karena beban mati seperti ini. Terus karena modal seperti apa ya teman-teman? Kalau dia kena modal gitu. Nah, ini dia bakal seperti ini teman-teman. Ini yang pertama. Fase 1 ya. Gerakannya seperti ini. Fase 1. Fase 2. Fase 2 dia kiri ke kanan. Dan ada fase-fase yang lainnya teman-teman. Ini sepertinya laptop saya sudah meronta-ronta gitu ya, udah ingin pensiun atau bagaimana. Ya, bisa kita lihat teman-teman, nanti bisa ngecek sampai 9 ya. Tadi maksimal modelnya kan 9. Nah, itu sampai situ teman-teman. Kemungkinan gerakan akibat gempa itu seperti itu yang mengakibatkan kegagalan struktur. Coba kalau kita tampilkan secara ini lagi ya teman-teman ya. Pakai DirectX. Ini paling bagus tuh kalau kita nunjukinnya sampai ke sini teman-teman. Tampilannya tuh extrude, jadi dia bener-bener kolom baloknya itu real gitu ya teman-teman ya. Sama platnya juga ada tebalnya. Nah, ini mau masuk ke display option tuh berat sekali. Nah, ini kita pilih yang extrude. Nah, kita pilih extrude dan apa yang terjadi seperti ini teman-teman. Kita klik OK. Yuk, ini yang karena beban modal tadi ya teman-teman ya. Beban modal, bisa kita lihat lagi animasinya. Nah, ini yang pertama tadi ya, maju mundur teman-teman. Ya, dan berbagai animasi-animasi modal lainnya. Selain modal, karena modal kita juga bisa lihat deformasi karena tadi ya teman-teman ya. Kita bisa lihat karena kombinasi beban 1,4D itu dia defleksinya seperti apa. 1,4D terus 1,2D tambah 1,6L. Iya. Oke. Terus yang karena beban gempa tadi. Ya, dia seperti ini ya teman-teman ya. Ada opsi star animation juga. Nah, struktur kita bakal terdeformasi seperti ini pas nerima kombinasi beban gempa yang arah UX tadi ya teman-teman ya. Nah, ini cuman ini skalanya kayaknya diperbesar gitu. Jadi nggak mungkin struktur kita sampai meledutnya sampai segede ini teman-teman. Karena kalau sampai segede ini ya yang ada di dalam pasti panik semua, terus gedungnya pasti roboh gitu ya teman-teman ya. Terus selain itu kita juga bisa lihat gaya-gaya strukturnya teman-teman, gaya dalamnya. Kita pilih yang frame. Juga bisa lihat reaksi tumpuan yang nantinya bakal diteruskan ke fondasi gitu ya teman-teman ya. Karena case-nya coba kita lihat kayak axial force karena kombinasi 1,4D. Oke, bisa kita lihat makin ke bawah itu makin gede ya gaya-gaya yang diterima gitu teman-teman, karena beban sendiri juga karena beban dari plat, beban hidup tadi. Nah, itu makanya biasanya kalau kita ngerancang gedung itu kolom yang paling bawah itu paling kuat teman-teman, karena emang dia butuh kekuatan yang tinggi. Beban-beban di atasnya tuh yang nopang dia teman-teman. Gitu. Oke. Oh iya, ini tampilannya bisa di show value juga teman-teman. Tapi udah kepencet oke. Terus selain ini tadi mau nunjukin ini ya teman-teman, reaksi tumpuan.
karena 1,2D coba. Arrows. Ya, dia ada arah reaksi tumpahnya, cuman karena tampilan DirectX tadi jadi kecil sekali ya teman-teman ya. Kecil sekali. Oke, di zoom in zoom out sama saja teman-teman. Ya, ini dia tiap kolom itu punya reaksi tumpuan teman-teman. Ada arah Z ke atas sama ke depan belakang karena tadi ada beban gempa ya teman-teman ya. Oke, itu buat reaksi tumpuan. Nah, ini kita juga bisa lihat desain kita teman-teman, concrete design. Kita pakai standar acuannya apa? Nah, ini kita bisa concrete frame design preference-nya kita pilih teman-teman. Kalau yang Indonesia itu dia SNI-nya tuh mengacu ke kemana ya teman-teman ya? Ke ini sih, ACI 318 yang 14. Nah, ini dia faktor aman karena gaya tekan itu segini. Ini kalau yang tight, kalau yang spiral segini. Terus kalau faktor aman karena geser itu 0,75. Kalau faktor karena tarik itu 0,9. Bisa kita modif juga teman-teman, tapi kita pakai default aja. Nah, ini kita bisa analisis teman-teman. Caranya kita masuk ke desain, concrete frame design, start design check of structure. Shift F6 ya teman-teman ya. Start key-nya. Nah, itu dia masih memproses, kita bisa tunggu. Ngantuk ya teman-teman ya, udah lama sekali videonya ini teman-teman. Oke, bisa kita lihat ya. Mau kita zoom out tapi kok berat banget teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat bersama. Ini warnanya merah. Merah padahal di sini biru ya teman-teman ya. Kalau gede terus abu-abu, banyak yang abu-abu juga. Nah, berarti dari pemilihan profil struktur sama material yang kita pilih tadi teman-teman. Kalau buat ngerancang gedung dengan beban sedemikian rupa tadi, itu seperti ini teman-teman. Nilainya berapa ya? Aduh, kita balikin lagi viewnya ke classical plus teman-teman. Nah, bisa kita lihat ini. Kita zoom in. Oh, 5 kali 10 pangkat min 4. Kecil sekali teman-teman. Kemampuan balok kita yang kita punya menahan beban yang diterima. Terus ini juga 9 kali 10 pangkat min 4. Kecil sekali teman-teman. Kecil sekali. Tapi ini ada yang merah juga teman-teman. Ada yang merah. Oh, ini oranye tuh berarti udah efektif ya teman-teman ya. Kolomnya udah oke, tapi masih ada yang merah. Nah, itu. Ini jadi kuning teman-teman. Tadi warnanya ganti ya. Oke, berarti ini udah struktur kita udah mantap teman-teman, udah ekonomis. Terus juga, nah ini yang jadi masalah tuh ini teman-teman. Dia rawan, kalau merah-merah gitu rawan teman-teman. Tapi masalahnya dia di atas tapi merah gitu. Kita show tabular data. Yuk, kita bisa lihat PMM areanya, terus PMM ratio untitles-nya kok nggak ada. No message teman-teman. Ya, oke. Oke, demikian tutorial yang dapat, bukan tutorial ya, tugas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Saya Idam Setiadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.